Halo semuanya, senang banget bisa memandu kalian di sesi bedah materi kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah legenda klasik Nusantara yang benar-benar luar biasa. Kita bakal ngebahas kisah yang penuh keajaiban, kekuatan mistis, dan yang paling penting nih, sebuah transformasi spiritual yang super mendalam. Bayangin aja, ini adalah cerita kuno yang ngajarin kita soal ego, kekuasaan, dan pada akhirnya kedamaian. Oke, mari kita langsung selami aja. Selama ribuan tahun, penguasa Laut Selatan itu sangat ditakuti. Nah, pertanyaannya, siapa sih yang mampu menundukkan kesombongan entitas sekuat itu? Kisah ini nyeritain benturan epik banget antara kekuatan magis yang brutal ngelawan ketenangan spiritual yang mutlak. Ini perjumpaan antara Syekh Subakir, Sang Wali Agung, dengan Ratu Kidul yang sangat menakutkan. Tapi ini bukan sekedar cerita berantem fisik ya. Ini tuh kisah kebangkitan dan pencerahan batin yang bakal bikin kalian takjub. Nah, kita masuk ke babak pertama, misi suci Sang Wali Agung. Beliau datang sebagai penebar cahaya kebenaran, bukan buat cari kekuasaan. Waktu menjalankan Syekh Subakir misi suci di Tanah Jawa, beliau itu nggak datang dengan tangan kosong loh. Beliau bawa pusaka ajaib yang namanya Kiai Gali Sajodo. Coba kalian bayangin, sebuah tengkorak yang bertahtakan batu akik hijau, terus punya dua mata yang menyala merah nyalang, kayak bara api. Konon katanya, setiap kali tengkorak ini diusap, bakal kedengeran suara gemuruh samar dari ribuan pasukan roh yang siap nunggu perintah. Pusaka ini tuh benar-benar ikonik karena bukan cuma sekedar senjata, tapi simbol langsung dari kekuasaan ilahi. Sekarang, coba bayangin sebuah kontras yang dramatis banget. Setelah perjalanan panjang berbulan-bulan, Syekh Subakir akhirnya sampai di pesisir selatan, tepatnya di pantai Parangtritis. Pemandangannya benar-benar syarat ironi. Di satu sisi, alam di sana seolah menolak keras kehadirannya. Buminya bergetar, pasirnya kerasa panas banget kayak api, tapi angin yang niup tuh sedingin es. Ini jelas nunjukin kalau penguasa tak kasat mata di sana lagi marah besar. Tapi di sisi lain, Syekh Subakir cuma duduk bersila di atas batu karang, merem, dan berdoa dengan ketenangan yang mutlak. Bener-bener nggak tergoyahkan. Lanjut ke babak kedua nih, adu kekuatan pusaka ajaib. Disinilah, dua dunia benar-benar berbenturan dengan dahsyat. Lihat deh, di satu sisi ada Kiai Blaba, gada raksasa berkepala ular rubi merah punyanya Ratu Kidul. Wah, pas gada ini diayunkan, bumi langsung berguncang, batu karang hancur berkeping-keping, dan api nyembur dari dalam tanah sampai 10 meter. Kekuatan destruktifnya benar-benar di luar nalar, penuh amarah yang meledak-ledak. Tapi mari kita saksikan bagaimana kekuatan ajaib pusaka Syekh Subakir menundukkan Ratu Kidul. Ngadepin kiamat kecil kayak gini, beliau sama sekali nggak geser walau cuma semilimeter. Beliau cuma ngangkat tangan kanannya, cuma butuh satu jari, satu gerakan kecil, dan sebuah bisikan doa suci. Gila kan? Dan ini benar-benar ngilustrasiin dengan brilian gimana kekuatan doa Sang Wali menetralisir sihir yang mengerikan itu. Pertama, gada Kiai Blabak yang super dahsyat itu tiba-tiba menyusut, memudar, dan cuma berubah jadi sebatang lidi daun kelapa yang rapuh, terus hancur jadi debu. Kedua, api yang ngamuk dari perut bumi langsung berubah jadi angin sepoi-sepoi yang sejuk dan wangi melati. Dan puncaknya nih, pas Ratu Kidul ngelepasin ribuan laron api dari tubuhnya, Syekh Subakir nebarin pasir yang langsung jadi perisai daun janur kuning. Pas nyentuh perisai itu, laron-laron mematikan tadi bermetamorfosis jadi ribuan kupu-kupu putih yang terbang penuhin langit menuju lautan. Indah banget kan perubahannya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, alasan Ratu Kidul bertobat total. Ini adalah momen runtuhnya sebuah kesombongan besar. Di tengah momen hening itu, Syekh Subakir ngucapin kata-kata yang ngehantam pelan tapi pasti, ibarat palu godam. Beliau bilang, "Engkau merasa kuat, tetapi sesungguhnya engkau lemah. Engkau merasa abadi, tetapi sesungguhnya engkau akan mati. Engkau merasa merdeka, tetapi sesungguhnya engkau adalah hamba yang lupa kepada tuannya." Wah, kata-kata ini tuh langsung luluh lantahkan benteng kesombongan Ratu Kidul yang udah berdiri ribuan tahun. Bener-bener nyadarin sang ratu soal realitas eksistensinya. Terus kalian mungkin mikir, mengapa Ratu Kidul berserah diri gitu aja? Apa sih alasan Ratu Kidul bertobat total? Ternyata, dia tiba-tiba nyadar kalau semua kekuatannya itu cuma ilusi semata. Ribuan tahun berkuasa tuh nggak ngasih dia kebahagiaan, tapi malah ngasih kesepian yang bener-bener mencekik. Dia ngerasain banget kehampaan eksistensial dari keagungan palsunya. Dia sadar ngerajai lautan lewat rasa takut itu ibarat hidup di dalam penjara. Dan yang paling penting, dia paham kalau semua sihirnya cuma debu di hadapan kehendak ilahi.
Proses menyerahnya tuh kejadian layaknya fabel yang indah banget. Transformasi batinnya ini sampai kelihatan secara fisik loh. Mulai dari air matanya, air mata yang warnanya biru kebiruan, jatuh ngebasahin pasir, dan magisnya pas nyentuh tanah, air mata itu berubah jadi batu-batu akik aneka warna. Pada akhirnya, sang ratu berlutut, nunduk dengan kedua telapak tangan terbuka. Dalam budaya Jawa, ini adalah simbol kepasrahan yang total, murni, dan tanpa syarat. Mari kita lanjut dan lihat gimana hal ini ngebawa kita ke babak selanjutnya. Metamorfosis total Ratu Kidul 100%. Sebuah kelahiran kembali yang suci. Penyerahan diri itu langsung memicu metamorfosis Ratu Kidul 100%. Wujud lamanya yang kayak monster, dengan rambut berlumut, sisik biru kehitaman, mata merah yang gak pernah berkedip, dan aroma darah yang anyir, itu semua luruh, kayak ular yang lagi ganti kulit. Dan di baliknya, wujudnya berubah total, jadi figur surgawi. Kulitnya jadi putih bercahaya, rambutnya rapi dan harum, matanya bening banget kayak embun pagi, dan dia mancarin aura keemasan yang menenamkan dengan wangi melati. Benar-benar beda total kan? Pastinya, transformasi ini bawa efek domino yang meluas banget. Setelah belajar syahadat dan memeluk keimanan bareng Syekh Subakir, seluruh ekosistem di Laut Selatan ikut berubah. Istana bawah laut yang dulunya gelap, angker, dan penuh ketakutan, tiba-tiba jadi terang benderang dan damai banget. Para pengikut gaibnya juga ikut bertobat dan jadi tenang. Sang ratu sendiri peranannya bergeser drastis banget. Dari yang tadinya penguasa tiran yang ditakuti, berubah total jadi sosok pelindung buat para nelayan. Sekarang kita sampai di bagian akhir ceritanya ini. 3 rahasia batu Watu Gilang, sebuah pusaka peninggalan buat nandain kedamaian abadi. Jadi, poin pentingnya di sini adalah, sebelum Syekh Subakir ngelanjutin perjalanannya, beliau ninggalin satu jejak penting. Mari kita bahas 3 rahasia batu Watu Gilang ini. Pertama, ini bukan batu sembarangan, karena dibawa langsung dari Tanah Suci Mekah, tepatnya dari dekat makam Nabi Ibrahim. Kedua, batu ini konon bakal mancarin cahaya biru yang super menenangkan tiap malam Jumat Kliwon, sebagai simbol hilangnya kegelapan. Dan rahasia ketiga, batu ini dipercaya ngasih kedamaian batin yang luar biasa buat siapa aja yang bermeditasi di dekatnya dengan hati yang bersih. Menarik banget ya. Dan itu ngebawa kita ke akhir dari pembahasan sesi kali ini. Setelah kita bedah tuntas soal penebusan dan hancurnya sebuah ego raksasa ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Pas kalian berdiri di tepi pantai hari ini dan natap samudra selatan yang luas banget itu, apa yang kalian lihat? Apakah kalian masih ngelihat domain kekuatan magis yang menakutkan? Ataukah kalian justru ngelihat bukti nyata dari keajaiban penyerahan diri yang total dan kedamaian? Coba dipikirin deh. Terima kasih banyak udah gabung hari ini, terus eksplorasi cerita-cerita keren lainnya, dan sampai jumpa!